Salam sejahtera semuanya kepada para penonton tanya jawab yang berbahagia. Semoga video ini bisa memberikan pengetahuan dan edukasi kepada para penonton. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. Ya, malam Mbak Eca. Sorry, Mbak Eca. Laki-laki apa perempuan, Mas? Cowok. Oke. Saya Maaf ya. Ya, silakan. Ya, silakan saudaraku. Belum Tuhan, bisa on cam. Yesus kan Tuhan. Kenapa ya. dilahirkan? Ya, kenosisnya dilahirkan. Jawabannya apa? Karena untuk menggenapi nubuatan di Kejadian 3 ayat 15 bahwa keturunan perempuan akan meremukkan kepala si ular. Yesaya 7 ayat 14, di situ nubuatan kedatangan Mesias. Jadi Mesias itu harus melalui proses kelahiran. Itu menggenapi nubuatan di Perjanjian Lama. Itu yang nyabut nyawanya siapa? Tidak ada yang mencabut nyawa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus, ya, makanya dengarkan firman Tuhan di Yohanes 10 ayat 18. Tuhan bersabda, "Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali." Jadi Tuhan Yesus yang berkuasa supaya tubuhnya mati, dan Tuhan juga berkuasa mengambil nyawanya sehingga dia bangkit kembali. Yang mencabut nyawanya siapa? Yang mencabut nyawanya siapa? Mohon maaf saudaraku, saudara mengerti nggak sih yang barusan saya jelaskan? Enggak masuk. Enggak masuk ya. Saya berdoa kiranya Roh Kudus memberikan kamu hikmat untuk mengertinya. Sekali lagi saya jelaskan pelan-pelan. Tuhan Yesus Kristus tidak ada yang mencabut nyawanya. Tidak ada siapapun baik di surga maupun di bumi atau dimanapun yang berkuasa atas nyawa Tuhan Yesus Kristus. Jadi Tuhan Yesus mengalami kematian itu atas kehendaknya sendiri. Tuhan Yesus dicambuk 1 harian dengan kawat, ya, dengan mata kail yang sangat besar. Bahkan dagingnya robek, banyak mengeluarkan darah. Dia memikul salibnya sampai ke bukit Golgota. Dia nggak mati-mati, saudaraku. Oke. Karena apa? Tidak ada seorang pun yang bisa mencabut nyawa Tuhan Yesus. Tidak ada yang berkuasa mengambil nyawa Tuhan Yesus. Tetapi dia menyerahkan nyawanya atas kehendaknya sendiri. Jadi sesuai dengan firman Tuhan Yesus, Yohanes 10 ayat 18, "Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali." Oke, itu kalau Bunda Maria itu berarti ibunya Yesus ya? Bunda Maria itu adalah wanita yang terpilih sebagai perawan muda itu sebelum, untuk kedatangan Mesias. Kak. Itu sebelum Yesus dilahirkan sama Bunda Maria, itu Bunda Maria berdoanya kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus Kristus. Kan belum lahir, Kak. Tuhan Yesus adalah Allah yang sejati. Dia sendiri yang datang ke dunia, saudaraku. Terima kasih. Berarti sudah mengerti ya, makanya dia turun. Haleluya. Ya, selamat malam Rian Jaya. Selamat malam Kakak. Oke, belum bisa buka kamera ya. Silahkan pertanyaannya apa, saudaraku? Boleh Kak jelasin Yohanes pasal 19 ayat 36 yang gimana itu bunyinya ya Kak? Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan gitu ya. Jadi saya mau tanya, itu tertulis di dalam kitab suci itu tertulis di mana ya Kak? Oke, itu penggenapan nubuatan ya. Di Yohanes 19 ayat 36 firman Tuhan, sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan ada pula nas yang mengatakan, mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam. Jadi memang penyaliban Tuhan Yesus itu sudah dinubuatkan di dalam Perjanjian Lama. Jadi apa yang dilakukan Tuhan Yesus sejak kedatangannya, kelahirannya, ya, pengajarannya, penyalibannya, kematiannya, kebangkitannya, semua sudah dinubuatkan dalam Alkitab. Alkitab menubuatkan, yaitu di Keluaran 12 ayat 46. Paskah itu harus dimakan dalam satu rumah juga. Tidak boleh kau bawa sedikit pun dari daging itu keluar rumah. Satu tulang pun tidak boleh kamu patahkan. Ini nubuatannya, ini
Ini nubuatannya saudaraku. Dan digenapi di Yohanes 19 ayat 36 ya. Makanya Paskah itu adalah nubuatan untuk Tuhan Yesus. Paskah orang Yahudi, yaitu di mana orang Yahudi merayakan keluarnya mereka dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, diakhiri dengan 10 tulah, yaitu kematian anak sulung di Mesir. Nah, kematian anak sulung di Mesir menimpa semua anak sulung di Mesir karena itu 10 tulah. Lalu anak sulung orang Israel tidak ada yang mati. Karena apa? Ada darah di pintu, di rumah, di ambang pintu rumah mereka. Jadi darah itu adalah simbol dari darah Kristus yang menyelamatkan. Nah, di Keluaran 12:46 itulah Paskah, bahwa di situ sudah dikatakan, satu tulang pun tidak boleh kamu patahkan. Nah, ini adalah nubuatan tentang penyaliban. Ya. Kemudian, di Bilangan 9 ayat 12. Janganlah mereka meninggalkan sebagian daripadanya sampai pagi, dan satu tulang pun tidak boleh dipatahkan mereka. Menurut segala ketetapan Paskah haruslah mereka merayakannya. Inilah nubuatan dari penggenapan Yohanes 19 ayat 36. Lalu di Mazmur 34 ayat 21. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Jadi saya sudah sebutkan 3 ayat dalam Perjanjian Lama. Yohanes 19 ayat 36 itu penggenapan nubuatan Keluaran 12 ayat 46, Bilangan 9 ayat 12, Mazmur 34 ayat 21. Sudah paham saudaraku? Pertanyaannya, kalau tidak ada tulang yang patah, kemudian dia dipaku dengan paku yang sebesar itu di telapak tangan ya. Padahal tulang di telapak tangan itu kan kerapatannya begitu ya. Kalau dipaku itu apa nggak pecah tulangnya ya Kak? Oke. Lihat kamu di Yohanes 19 itu sebelum Tuhan Yesus ditikam, ya. Kita baca dulu saudaraku. Karena hari itu hari persiapan dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib. Sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit itu, lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seseorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar. Dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Jadi, 2 orang yang disalibkan di samping kiri kanan Tuhan Yesus, mereka tulang-tulangnya dipatahkan supaya mereka mati. Tetapi Tuhan Yesus tidak dipatahkan. Makanya itu nubuatan tadi yang saya sudah bacakan ayatnya, tidak ada satupun tulang yang dipatahkan supaya dia mati. Itu maksudnya. Oke, sudah jelas ya? Gini Kak, kalau oke lah kakinya memang tidak dipatahkan, ya kan? Tapi tulang-tulang yang lain kan dia kalau menurut nubuatan kan segala tulangnya ya, segala tulangnya dijaga. Jadi kalau misalkan telapak tangan ini ya terkena paku yang sebesar itu pasti retak Kak. Jadi nggak mungkin Yesus itu disalib, itu tidak mungkin karena segala tulangnya dilindungi. Kalau iya nggak sih? Jadi ketika dia ini ya apa namanya, bukan untuk mematahkan tulangnya dong, karena ketika dia disalib tangannya dipaku itu kan tujuannya bukan untuk mematahkan tulangnya, karena di ayat sebelumnya orang-orang yang di samping kiri kanannya itu dipatahkan kakinya kan supaya mereka mati. Jadi kamu jangan karena pakunya terkena tulangnya di sini artinya tidak semua. Ya kamu jangan begitu juga konsepnya gitu loh. Ya. Oke, emang Kak, kamu tahu emang iya. Oke, kamu pelajari dulu tangan kita ini kan, ya. Ketika kita dipaku, bisa saja tidak ada tulangnya yang patah, hanya terkena sedikit. Ya janganlah kamu bilang langsung, itu semua tulang-tulangnya tidak ada dipatahkan. Karena kan di dalam tangan kita ini kan masih ada rongga-rongga, jadi dia bisa paku itu keluar ke sananya gitu kan, tanpa tulangnya patah.
Ya, jadi kamu nggak usah mencari kelemahan Alkitab atau Tuhan Yesus itu dari salib. Enggak, saya enggak nyari Iya, sampai tulangnya aja, sampai tangannya aja yang dipaku, itu kan tulangnya patah. Loh, dari mana kamu lihat bahwa tulangnya patah? Kan di tangan kita ada rongga-rongga yang pakunya bisa tembus sampai ke bawah. Gimana sih kamu ini? Iya, oke. Saya lanjutkan sebentar ya, Kak. Yang kata nubuatan dari Mazmur 30 ayat 21 tadi ya, ia melindungi segala tulangnya, tidak satupun yang patah. Kemudian kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa bukan yang 30, Mazmur 34 ayat 21. Itu nubuatan di Mazmur 34 ayat 21, Bilangan 9:12, Keluaran 12:46. Ya. Jadi enggak, yang saya cuma membaca yang 34:20 Mazmur ya, Kak ya, 30. Itu kan dari situ kemalangan orang benar banyak, kan Yesus orang benar ya, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semua itu. Kemudian ia melindungi segala tulangnya, ya tulang tangan, tulang kaki, semuanya. Terus kemudian kemalangan akan mematikan orang fasik. Dan jadi yang mati itu bukan Yesus, Kak. Jadi yang Mazmur 30, Mazmur 30. Tadi kamu baca, maksud saya yang tadi Kakak bacakan. Saya salah sebut aja. Jadi Mazmur 34 ayat 20 ya. Dan di situ ada sekitarnya, ada sebelumnya, ada sesudahnya. Itu kan harus tergenapi juga kan, Kak? Gimana maksudmu? Mazmur 34 ayat 19, ayat 20, ayat 21 itu kan harus tergenapi semua, bukan hanya satu kalimat aja ya kan? Ya, terus? Jadi Mazmur 34 ayat 19 itu kan kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semua itu. Jadi dia dilepaskan dari penderitaan salib itu, Kak. Terus bentar. Kamu jangan menafsir Alkitab. Jadi memang justru karena Tuhan Yesus itu ya benar, sehingga kematian ya, maut tidak bisa menaklukkan Tuhan Yesus. Dia yang menaklukkan maut itu karena dia bangkit dari kematian. Itulah kenapa dia lepas dari maut itu, ngerti nggak? Kan pada akhirnya Tuhan Yesus bangkit toh. Oke, tapi artinya Tuhan Yesus lepas dari maut itu. Makanya bentar, kamu jangan tafsir Alkitab dengan sesuka hatimu aja gitu loh. Artinya Yesus itu nggak disalib loh. Kalau bukan Tuhan Yesus yang disalib, dia nggak akan bangkit. Tapi buktinya Tuhan Yesus bangkit. Itulah artinya dia lepas dari kemalangan itu karena dia bangkit.